السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الكريم المنان ذي الجود والإنعام والإفضال والإحسان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أنزل عليه القرآن، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه أئمة الهدى والعرفان، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Jamaah salat maghrib Masjid Rayatul Ikhlas yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan kehadirat Allah taala. Di malam hari yang mulia ini kita diberikan taufik dan hidayahnya bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat yang baru kita kerjakan dan doa-doa yang telah kita panjatkan dikabulkan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in tabi'in ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang memuliakan syiar-syiarnya Allah, maka itu adalah alamat dan tanda ketakwaan di dalam hati. Ketakwaan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang di pandangan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana seseorang tersebut memiliki ketakwaan yang benar di dalam hatinya. Ketakwaan yang akan membawa kepada kenikmatan yang kekal abadi di dalam syurga. Wal 'aqibatu littaqwa. Dan balasan yang terbaik di kampung akhirat untuk orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karenanya hendaklah kita memahami dan menghayati kemuliaan kita di sisi Allah sejauh mana kita memiliki ketakwaan di dalam diri kita. Dan ketakwaan pada diri seseorang, alamat dan cirinya adalah dia mengagungkan dan memuliakan syiar-syiarnya Allah, syiar-syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Syiar agama Islam banyak. Ibadah, segala bentuk ibadah itu adalah syiar agama Allah. Tapi para alim ulama mengatakan dari sekian banyak syiar agama Allah, 5 yang paling utama di antaranya
Syiar yang terutama dan paling mulia dari sekian banyak syiar agama Allah ada 5. Yang pertama Al-Quranul Karim, firman-firmannya Allah. Yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Al-Ka'bah Al-Musharrafah, Baitullah. Yang keempat As-Salawatul Khams, salat 5 waktu sehari semalam. Dan yang kelima adalah Ramadan, bulan Ramadan. Inilah 5 syiar yang paling mulia di dalam agama Islam. Apabila seseorang memuliakan dan mengagungkan syiar tersebut, ketahuilah inilah tanda ketakwaan wujud di dalam dirinya. Tak kala dia menjadi orang yang bertakwa, maka mulialah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita menghayati dan memahami firman Allah tadi, wa man yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Allah tidak mengatakan barang siapa yang mengerjakan, barang siapa yang melaksanakan, barang siapa yang melakukan syiar-syiar agama Allah. Allah justru menggunakan kalimat ta'zim, memuliakan, mengagungkan, yang mengandung makna yang cukup dalam dan besar serta luas, bahwasanya setiap orang yang mentakzim pasti dia akan mengerjakan. Setiap orang yang mengagung-agungkan dan memuliakan, pasti dia melakukan syiar-syiar tersebut. Sebaliknya, belum tentu orang yang mengerjakan syiar agama Allah dia memuliakan syiar tersebut, dia mengagungkan syiar tersebut. Sehingganya Allah memberikan pentakbiran yang hebat, yang mulia. Wa man yu'azzim, orang yang mengagungkan otomatis dia mengerjakan. Belum tentu orang mengerjakan dia akan memuliakan. Berapa banyak orang yang masuk dalam salat, mengerjakan salat, tetapi tidak ada ta'zim salat di dalam dirinya. Baik dengan menunda-nunda salat sampai hampir keluar waktunya, dia mengerjakan syiar salat, tetapi dia tidak mentakzim kepada salat. Dia mengerjakan salat, tetapi di dalam hatinya, pikirannya kesana kemari, tidak ada khusyuk dalam salatnya. Betul, dia mengerjakan salat, tetapi belum mentakzim syiarnya salat, belum khusyuk, belum hadir dalam salatnya. Betul, dia bertawaf di sekeliling Ka'bah, mengerjakan haji ataupun umrah 7 kali. Tetapi berapa banyak orang yang bertawaf di sekeliling Baitullah, hatinya masih mengagungkan dan memuliakan keduniaan. Apalagi sudah zamannya sekarang yang telah dikatakan oleh Nabi tanda-tanda daripada hari kiamat. Orang-orang miskin berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi menjulang langit. Berapa banyak orang yang melaksanakan tawaf di Masjidil Haram tertipu dengan minta maaf jam yang besar yang tingginya lebih daripada Ka'bah. Para alim ulama terdahulu di tahun 50-an bahkan sebelumnya mengatakan ta'zimnya penduduk Makkah ketika itu mereka tidak berani membangun rumah lebih tinggi daripada Baitullah. Hari ini keta'ziman tersebut sudah kurang, bahkan hampir hilang. Bangunan-bangunan menjulang telah tinggi lebih daripada tinggi Ka'bah Baitullah. Berapa banyak orang yang terlena dengan memandang jam yang besar yang dibangun sehingga dia di depan Ka'bah, dia bertawaf mengelilingi Ka'bah, tapi hatinya ta'zim, ta'luk, ta'jub dengan
jam. Kenapa dia tidak ta'zim dengan Baitullah? Kenapa dia tidak ta'zim dengan Ka'bah al-Musharrafah? Dia melakukan syiar tetapi belum ta'zim kepada syiar. Maka takwanya belum benar. Kalau takwanya belum benar, belum mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditekankan oleh baginda yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam Islam, bukan hanya mengerjakan syiar agama Islam, perintah-perintah Allah, bukan hanya meninggalkan larangan-larangan Allah, melainkan mengerjakan ketakwaan tersebut dengan penuh ta'zim, dengan penuh memuliakan, dengan penuh mengagungkan, dengan penuh mahabbah, dengan penuh hadir hati di dalam mengerjakan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya baginda yang mulia alaihi salatu wassalam senantiasa mengingatkan kepada para sahabatnya untuk menekuni setiap amal ibadah, bukan hanya sekadarnya, bukan hanya sebatas melaksanakan rukuk, sujud, i'tidal, qiyam, salam, bacaan, sedangkan hatinya hampa berfikiran ke sana kemari. Dalam membaca Al-Quran, membenarkan bacaan dalam Al-Quran sesuatu yang dituntut, membenarkan tajwidnya, tetapi makna lebih daripada ini adalah mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Nabi bersabda, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran itu sendiri melaknatnya. Allah, dia baca Quran, dia bukan baca kalam-kalam sayang kalam Allah, semulia-mulia kalam firman-Nya Allah. Dia baca, tapi anehnya Al-Quran sendiri melaknatnya. Bagaimanakah itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, tak kala dia membaca ala la'natullahi 'alal zalimin, sesungguhnya laknatnya Allah terhadap orang-orang yang zalim, pada waktu yang sama dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ala la'natullahi 'alal kadhibin, laknat Allah terhadap orang yang berdusta, dalam kehidupannya suka berdusta, suka berbohong. Inilah daripada makna sabda Rasul. Berapa banyak orang membaca Al-Quran, Al-Quran sendiri melaknatnya. Lantas bagaimana? Tidak usah baca Quran, tinggalkan Quran? Bukan. Perbaiki diri sambil membaca Al-Quran. Tidak dengan mudahnya kita mengalahkan hawa nafsu. Tidak ada orang jadi soleh, jadi baik itu dalam sehari. Jadi orang soleh karbitan itu, kecuali orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Hidayah mahal, harus perlu latihan. Melawan nafsu suatu jihad yang besar. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, kata Rasulullah. Kita kembali dari suatu pertempuran yang kecil kepada pertempuran jihad yang besar. Apa itu ya Rasulullah? Jihadun nafs, melawan hawa nafsu. Yang Allah Ta'ala menyebutkan hawa nafsu pada diri setiap orang adalah ammaratun bisu, senantiasa membisikkan hal-hal yang buruk, membisikkan hal-hal yang tidak baik, melawan daripada kehendak Allah, membawa orang, menyeret orang kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, hendaklah kita menghadirkan dan mengingatkan kembali dalam setiap syiar Islam yang kita kerjakan, hendaklah mengerjakannya dengan penuh ta'zim. Orang yang ta'zim salat, dia ketika berwudu dia sudah mulai tenang. Sehingga ulama mengatakan di antara faktor yang membuat orang khusyuk dalam salatnya, ketika berwudu dia penuh dengan kekhusyuan, tidak tergesa-gesa, tidak terkejar-kejar oleh waktu. Jadi khusyuk bukan mau start takbir, ketika berwudu sudah khusyuk, tenang, membaca doa dengan sempurna, kemudian hadir di salat tersebut, menghadirkan dirinya, membaca ayat-ayat yang mentahsin, menjaga dirinya daripada waswas syaitan,
baik itu membaca ayat kursi ataupun membaca surah Qul a'udzu birabbin nas, menghadirkan ta'zimnya Allah, kemuliaan Allah ketika dilihat oleh seseorang Sayyiduna Ali Zainul Abidin, cucunya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, berwudu, berubah wajahnya ketika berwudu. Orang bertanya, "Wahai imam, kenapa wajahmu berubah seperti orang yang takut?" Beliau mengatakan, "Tidak tahukah engkau di depan siapakah saya akan berhadap, akan berada di depannya, siapakah dia? Allah Ta'ala." Masih wudu, sudah hadir dalam hatinya, dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendengarkan, yang mentakzim kepada salat, kalau sudah diiqamatkan ataupun azan, maka dia tidak akan berbicara lagi. Maka sungguh aneh kalau seseorang ini mengatakan dirinya takzim kepada salat, imam sudah bilang istau sawu sufufakum, masuk ke shaf masih bicara-bicara, masih ngobrol-ngobrol. Ini belum takzim kepada salat. Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah kalau sudah bersama dengan kami itu seperti salah satu anggota rumah tangga, bergurau, bergelak tertawa sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah datang panggilan azan, ka'allam ya'rifna wa lam na'rifhu, seolah-olah beliau tidak kenal kami, kami tidak kenal beliau. Langsung menghadap Allah, meninggalkan kami sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya, marilah tingkatkan rasa ta'zim kita dalam setiap amal ibadah kita. Janganlah hanya sebagai suatu hal yang kita pandang amalan rutinitas harian, rutinitas mingguan seperti Jumat, rutinitas mingguan seperti puasa Senin Kamis, rutinitas bulanan seperti puasa hari-hari putih 13, 14, 15 di setiap bulannya, rutinitas tahunan puasa Ramadan, puasa Asyura, puasa nisfu Sya'ban. Bukan hanya sebagai suatu seremoni kata orang. Maka apakah amal yang tidak ada ruhnya? Orang lain pun juga bisa mengerjakan hal demikian, rukuk sujud. Tetapi yang membedakan adalah ruh amal tersebut. Sehingga begitu pentingnya ruh amal, seperti contohnya dalam ibadah salat. Imam Ghazali mengatakan di antara rukun salat adalah khusyuk. Orang yang tidak khusyuk maka tidak sah salatnya menurut pandangan Imam Ghazali. Walaupun beliau keluar dari pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Begitu pentingnya khusyuk dalam salat. Sama halnya juga dengan ibadah-ibadah lainnya, haruslah di sana kita menghadirkan ruh setiap amalan. Kalau kita dibawakan boneka adalah boneka harimau, boneka singa, kira-kira takut enggak? Tidak takut ya. Jangankan kita anak kecil ditungganginya itu, dimain-maininya, ditarik telinganya, bahkan ditendang-tendang. Karena apa ini? Boneka singa, boneka harimau. Coba kalau ada ruhnya. Jangankan bapak harimau, anak harimau kita lari, ya enggak? Ketakutan. Begitulah amal jasad tanpa ruh maka tidak ada maknanya. Dalam hadis Nabi bersabda, seseorang yang mengerjakan salat, terkadang dia mendapatkan 1/10 dari salatnya, terkadang 1/9 dari salatnya, terkadang 1/8, seterusnya sampai setengah. Ada yang mendapatkan pahala seluruhnya, ada yang mendapatkan pahala seluruhnya. Ini bergantung kepada apa? Kepada ta'zimnya kepada salat itu. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ciri orang yang bertakwa adalah dia memuliakan dan mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara 5 tadi ya, salat 5 waktu, dan juga di antaranya adalah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang kita berada di penghujung bulan kelahiran beliau. Hari ini tanggal 15 ya, 15 Oktober. Kalau nggak salah hari ini 29 atau 30 Rabiul Awal.
Allahu Akbar. Bagaimana kita dengan ta'zimnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah hanya cukup dengan memperingati maulid beliau? Alhamdulillah, suatu hal yang baik. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu anjuran, bahkan memiliki faedah dan keutamaan yang sangat tinggi dan mulia. Bagaimana kita dengan sunnah beliau? Nah, ini yang harus ditanda tanyakan. Bagaimana hubungan kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita merasa ingin dekat dengan Rasul dengan mengamalkan sunnahnya? Ingin bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat dengan mengamalkan segala ajaran dan tuntunannya? Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah, kata Rasul, orang akan bersama yang dicintainya kelak pada hari kiamat. Siapa yang kita cintai selama ini, siapa yang senantiasa terbayangkan dalam hati kita selama ini, itulah yang akan bersama dengan kita kelak di hari kiamat. Guru yang mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh pernah beliau mengatakan, la taghtar, jangan merasa bangga dan tertipu dengan ibadah kalian. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan sesuai dengan siapa yang ada di hati kalian. Itu kuncinya. Dengan siapa? Siapa di hati? Hah? Oh, zahirnya bagus, ibadahnya mantap, bacaannya fasih, ke masjidnya sering, majlis taklimnya alhamdulillah, sopan santunnya baik. Siapa di hati? Siapa di hati? Siapa yang diidolakan? Siapa yang membuat dia tersentak ketika mendengar namanya? Kira-kira siapa? Setiap kita tahu di dalam hati kita ini ada siapa. Ukur diri kita, siapa selama ini dalam hatiku ini? Adakah kita ketika mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergetar hati kita, atau cuma biasa-biasa saja? Adakah kita mendengar nama-nama sahabat, oh tersentak hati kita, orang-orang mulia? Adakah kita mendengarkan para aulia, para salihin, diriwayatkan manaqibnya, diriwayatkan sejarah hidupnya, adakah tersentak dalam hati kita kecintaan terhadap mereka? Ataupun kita mengidolakan dan membanggakan orang-orang yang jauh dari Allah? Maka sungguhlah rugi orang yang bersusah payah dalam ketaatan, tapi hatinya mengidolakan orang yang tidak pernah beriman seumur hidupnya pada Allah, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang kesehariannya berkecimpungan dengan hal-hal yang menjauhkan diri dari Allah, kemaksiatan dan perbuatan dosa. Adakah kita ini mau menyerahkan semahal-mahal anggota tubuh yang kita miliki? Apakah kita rela menyerahkannya semata-mata untuk orang-orang tadi? Orang yang berakal, orang yang bijak, orang yang pandai, dia tidak akan menyerahkan hatinya melainkan kepada kekasih-kekasihnya Allah. Tidak akan rela dan ridha hatinya dicintai atau ada di dalamnya selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal akan berakhir. Bagaimanakah hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka buktikanlah ta'zim kita kepada Rasul, memuliakan beliau, bersalawat dan salam kepada beliau dalam setiap harinya, mengamalkan seluruh sunnah-sunnahnya. Kalaulah sudah kita tadi sebelum Rabiul Awal jarang melaksanakan salat-salat sunat, marilah di dalam bulan Rabiul Awal dan setelahnya kita lebih giat lagi. Jangan habis Rabiul Awal, habislah bulan mengikut sunnah Nabi. Tidak ada, justru menjadi motivasi bagi kita dan dorongan untuk ke bulan-bulan berikutnya dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Rasulullah di pandangan para sahabatnya dan para alim ulama. Mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu pujaan,
yang paling nomor satu setelah Allah di kalangan makhluknya, melebihi dari segala sesuatunya. Yang pernah mendengar cerita Imam Malik rahimahullah, seorang imam mazhab Malikiyah, apabila beliau mengajar ilmu di Masjid Nabawi, beliau dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imam kota tempat berhijrahnya Nabi, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Apabila beliau di zamannya di Masjid Nabawi mengajar ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu yang lain-lainnya, beliau biasa, penampilannya biasa. Apabila beliau mengajarkan ilmu hadis, beliau akan menunjukkan ihtimam, perhatian yang besar terhadap pengajian itu. Beliau akan mandi, beliau akan memakai pakaian yang paling indah, beliau akan memakai wewangian, beliau akan memakai pakaian yang rapi, dan duduk dalam majlis hadis dengan penuh tenangnya. Wahai imam, kenapa dalam pengajian hadis engkau melebihkan penampilanmu, melebihi daripada majlis-majlis yang lain? Beliau mengatakan, tidakkah kalian mengetahui kita berada dalam majlisnya Rasulullah SAW? Kita sekarang bersama-sama mendengarkan nasihat-nasihat Rasul SAW, seolah-olah Rasul berada di hadapan kita, hadir menasihati kita dengan kalam-kalamnya sallallahu alaihi wasallam. Ta'zimnya Imam Malik rahimahullah kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kecintaan mereka terhadap Rasul, kecintaan yang tidak bisa dibayangkan, menunjukkan ta'zim mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, satu-satunya teladan. Oh, tidak boleh yang lain, tidak boleh yang lain. Rasul saja sallallahu alaihi wasallam. Alim ulama mengikut Rasul. Para aulia, para wali begitu juga mencerminkan sikap Rasul. Pembawa bendera Islam, mereka juga adalah mencerminkan daripada kesemangatan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan teringat kita insyaallah dalam majlis yang mulia ini berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka, jasad mereka, agama mereka, rumah mereka, insyaallah yang syahid, yang meninggal diberikan syahadah insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai suatu pelajaran bagi umat Islam. Dan kita harus yakin bahwasanya pertolongan Allah itu akan datang. Yang namanya Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kaum muslimin sampai hari kiamat. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu tidak akan merasa cukup, tidak akan puas sampai engkau, wahai Muhammad, sampai engkau dan umatmu mengikuti agama mereka. Itu sudah janji Allah. Biarkan mereka bangga dengan nuklir dan senjata-senjata hebat mereka, masih ada di atas mereka Allah. Masih ada di atas mereka pencipta semesta alam. Allah berfirman, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat taktik ingin menghancurkan Islam, aku juga memiliki taktik, kata Allah. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirin amhilhum waida. Aku akan membiarkan mereka, kata Allah taala, menyerang, membunuh, memusnahkan. Allah taala tidak pernah lupa, mengantuk bukan sifatnya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinah itu artinya mengantuk. Allah tidak pernah mengantuk, apalagi tidur. Allah terjaga. Allah senantiasa mengintai dan mengetahui apa yang telah dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw naharan
tatkala bumi sudah Allah menceritakan tentang orang-orang kafir dulu yang durhaka kepada Allah, tidak menjalankan syariat Nabi yang telah mengajak mereka kepada Allah. Mereka bangga dengan kebun-kebun mereka. Maka ketika mereka bangga dengan kebun-kebun mereka, Allah Ta'ala mengirimkan pasukan. Pasukan apa? Seperti yang terjadi di Ashabul Jannah di negara Yaman. Di malam hari Allah kirimkan angin yang begitu panas sehingga seluruh kebunnya menjadi hangus. Ka'allam takuna hasidan ka'allam takuna bil ams. Seolah-olah belum pernah tumbuh-tumbuhan di kebun-kebun mereka itu. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun, kata Allah. Mereka tidur pulas, sedangkan malam harinya Allah mengirimkan angin yang panas sehingga terbakarlah seluruh kebun-kebun mereka. Allah Ta'ala masih kuasa lagi. Jangan takjub dengan senjata-senjata orang kafir tersebut. Kita yang jauh dari sini, dari mereka berada di Berau. Apakah kita bisa juga menolong saudara kita di sana dengan doa? Berdoa kepada Allah. Tidak cukup hanya dengan postingan baik di status, di Facebook, Instagram, Telegram, media sosial yang lainnya. Tidak cukup kita meluahkan rasa amarah kita, apalagi sambil mencaci maki dan sebagainya. Maka bangunlah tengah malam mendoakan saudara-saudara muslim kita. Ini yang akan mendatangkan faedah. Ini yang akan menguatkan saudara-saudara muslim kita. Ad-du'a'u silahul muslim mukmin. Doa itu senjata orang beriman. Berdoa kepada Allah. Adakah kita hari ini dengan perasaan yang geram dengan mereka, dengan perkataan-perkataan, dengan semangat-semangat, lantas di malam hari tidur pulas? Ada yang sebagian minta maaf, telinganya menjadi toiletnya syaitan ketika dipanggil sembahyang salat subuh. Allah, Nabi mengatakan orang yang bangun setelah azan subuh sampai naik matahari, maka syaitan telah kencing di telinganya. Mana kesemangatan kita untuk minta nusrah dari Allah Ta'ala? Geramnya dan marahnya kita terhadap orang-orang kafir, musuh-musuh Allah yang telah menganiaya dan menzalimi saudara-saudara muslim kita di sana. Apakah kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kehebatan bersilatnya lidah kita dalam menghujah mereka? Mana kekuatan doa yang kita bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka bangunlah malam di hari-hari ini, di malam-malam ini, doakan sahabat-sahabat dan saudara-saudara muslim kita di sana. Mereka sangat berhajat kepada doa yang kita panjatkan di sisi Allah. Walaupun kita jauh dari tempat mereka, tapi doa kita dekat kepada Allah. Doakan dengan tangisan, doakan dengan penuh hajat, ingin kepada Allah, ingin mengharapkan nusrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang mulih. Mulih itu apa? Yang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Bersungguh-sungguh. Sehingga di antara adabnya doa, kalau berdoa itu jangan tanggung-tanggung. Jangan apalagi suuzan pada Allah, dikabulkan. Hendaknya dikabulkan. Idza sa'ala ahadukum al-mas'alah falyazim. Kalau salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, berdoa minta sesuatu, falyazim, hendaklah dia berazam, meyakini doa itu diterima oleh Allah. Jangan ragu, minta kepada Allah, alih, ya Allah, minta. Dalam riwayat Nabi bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah sampai 4 kali, melainkan Allah Ta'ala malu tidak mengabulkan daripada doanya. Dalam riwayat yang lain, tidaklah seseorang berdoa dan mengucapkan ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, melainkan Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang akan menyayanginya. Mana doa-doa yang kita pelajari selama ini? Panjatkan doa tersebut, minta. Ketika Nabi SAW lewat
bersama sahabatnya menghampiri seorang badui, orang kampung ya. Orang kampung ini berdoa. Doanya ini ajib. Doanya apa? Allahumma ighfirli fa in lam taghfirli faghfirli. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah, kata orang badui tadi. Kalau engkau tidak mengampunkan, ampunkanlah juga ya Allah. Masyaallah. Seolah-olah dia memaksa Allah untuk mengampuninya. Nabi tersenyum. Nabi memandang kepada sahabat, jadikanlah doa kalian seperti orang badui ini, kata. Dalam beberapa syair, alim ulama mengatakan, Ibnu Adam, la tukthirunna bani Adam su'ala. Jangan banyak sering meminta dengan bani Adam. Was'alillah alladhi khazainuhu la yanfad. Mintalah kepada Allah yang khazanahnya tidak pernah habis. Anak cucu Adam, semakin engkau meminta kepadanya dia akan marah. Sedangkan Allah, apabila engkau tidak memintanya, Allah akan marah. Jalla jalaluhu fi'ulah. Dalam riwayat hadis, Nabi bersabda, apabila orang tidak meminta pada Allah, Allah akan marah kepadanya. Ada enggak dalam kehidupan kita teman, sahabat kita, kalau kau nak minta dengan aku marah? Pernah enggak? Pernah. Mungkin sekali dua kali. Yang ketiga kalinya, minta terus ini. Cukup sudah. Pertama, dua. Ini sedekah terus ini. Tapi Allah, kalau kita tidak minta dengan Allah, justru Allah akan marah pada kita. Mohonlah doa pada Allah. Di antara ta'zim kepada syiar Allah adalah mendoakan kepada saudara muslim yang lainnya untuk mendapatkan pertolongan, mendapatkan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bangun 2 rakaat saja di malam hari, di keheningan malam, panjatkanlah doa kepada Allah. Nabi bersabda, tidaklah seseorang muslim mendoakan seorang muslim yang lainnya tanpa diketahuinya, Allah akan menghantar ke atasnya seorang malaikat yang akan mengaminkannya. Dalam riwayat yang lain, malaikat tadi akan mengatakan, untuknya juga ya Allah, untuknya juga ya Allah. Dan aminnya malaikat pasti akan dimustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan orang lain, malaikat mendoakan kita juga, didoakan oleh malaikat. Masya Allah, kita didoakan oleh tuan guru aja, Masya Allah, didoakan seorang habib besar, semangat senangnya minta ampun. Apalagi yang mendoakan malaikat. Allahu Akbar. Doalah, selipkanlah dalam setiap sujud kita, dalam salat wajib kita, dalam salat sunnah kita. Doakanlah saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina ataupun di negara-negara lain, dimanapun mereka berada, supaya diangkat dari mereka sultatul kufur, kekuasaan orang-orang kafir, kezaliman orang-orang kafir. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaum muslimin dan Islam kemenangan insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuliskan syahadah terhadap saudara-saudara kita yang meninggal dalam pertempuran tersebut semata-mata berpegang teguh dan membela Islam, Baitul Maqdis. Mereka mudah-mudahan berada dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Dan kita pun di sini juga di samping berdoa, ta'zimnya kita kepada syiar Allah, hadir salat jamaah, hadir majlis-majlis ta'lim, hadir majlis-majlis zikir, majlis ratibul haddad tiap-tiap minggunya di sini. Itu di antara asbab yang besar akan menolak bala, menolak musibah. Jangan dikira majlis ta'lim itu cuma hal yang sepele, yang biasa. Majlis ta'lim itu akan memberikan efek yang besar. Dalam suatu riwayat Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala ketika ingin menurunkan suatu bala pada kampung, ketika Allah melihat dan menemukan 3 golongan di dalamnya, Allah pindahkan bala dan musibah tersebut kepada kampung yang lain. Apakah itu?
Yang pertama, Nabi mengatakan Allah melihat di dalamnya penduduknya berbondong-bondong meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Yang kedua, kata Rasulullah, ahli kampung tersebut kuat tali persaudaraannya satu dengan yang lain karena mereka saling silaturahmi. Ya. Masya Allah, kita dapatkan di sini di masjid kita ini Rayatul Ikhlas, setiap habis salat salaman kiri kanan, ya. Salaman kiri kanan ini suatu yang baik, suatu yang bagus, bukan suatu yang bid'ah, ya. Apalagi syirik, bukan. Musafahah itu kapan disunnahkan? Kalau kita ini berpisah dengan orang, ketemu lagi, sunnah musafahah. Kalau berpisah jauh lama dan ketemu, sunnah berpelukan. Nah, ini kadang-kadang salah dalam memahami. Bertemu tiap hari tapi berpelukan. Alim ulama mengatakan ini bukan suatu yang sunnah. Kalau tiap hari bertemu cukup musafahah. Kalau sudah lama tidak ketemu baru berpelukan. Ini tiap hari sama-sama 5 waktu di masjid berpelukan. Tidak disunnahkan, cukup dengan musafahah. Bahkan ada alim ulama yang mengatakan itu hukumnya makruh. Cukup musafahah. Nah, kita dalam salat seperti apa? Rihlatul ilahiyah. Seperti kita safar, khusyuk, masing-masing khusyuk. Di alam lain sudah habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, ketemu lagi. Tadi lain alam, sekarang kembali alam dunia. Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli Muhammad. Ya, walaupun sebagian salatnya masih dalam alam dunia. Alam luar masjid maksudnya. Ingat motornya, sudah dikunci karena belum tadilah. Helm sudah masuk masjid atau belum ini? Sandal tadi ini, sudah aman atau belum ini? Masya Allah. Luar alam juga, tapi masih alam dunia. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bermusafahah setelah sholat mustahab, sangat dianjurkan. Karena setiap orang yang sholat dia pergi safar, ya enggak? Ketika salam, kita mau salam. Adapun bermusafah yang ditekankan setelah asar dan setelah subuh dikarenakan pada waktu itu para malaikat akan ganti sip. Ya, Nabi bersabda, "Yata'aqabuna fiikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Akan bersip-sipan bergantian malaikat yang menjaga di siang hari dan malaikat yang menjaga di malam hari, itu akan bertemu di waktu subuh dan waktu asar. Itu lebih ditekankan lagi bermusafahah di waktu itu karena para malaikat akan ikut bersalaman dengan kaum muslimin. Waktu asar dan waktu maghrib, sehingganya seperti tempat kita belajar ini Darul Mustafa di Tarim, itu musafahah yang resminya sama-sama di waktu subuh dan waktu asar. Karena ketika itulah malaikat akan ganti sip. Allahu Akbar. Sudah waktunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita insyaallah dan menambahkan hidayah dan keimanan kepada diri kita dalam menta'zim dan memuliakan setiap syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Setiap kita dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.